Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal dhakiratu wa tadhkira wal fa'idatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair bi wajhina wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al imam as-sayyid Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi al-misair salihina fi darin amin fi kitabihi Syariatullah al-Khalidah dirasatun fi tarikh tashri' al-ahkam il-anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang Kitabatul Quran. Kita sudah membahas Nuzulul Quran. Bahwasanya dalam Islam dalil yang pertama adalah dari Al-Quran, yang kedua dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas Nuzulul Quran, Kitabatul Quran, dan sekarang Wuqu'un Nassi fil Quran. Al-ayatu, adapun beberapa ayat al-mutahaqqaqu yang dinyatakan apa naskhuha, penghapusannya al-ayat. Adapun beberapa ayat yang sudah dipastikan penghapusannya atau penggantiannya. Wal mutahaqqaqu, adapun perkara yang dikokohkan min dzalika, dari itu ayat-ayat yang dinasakh, isnata asyrata, yaitu ada 12 ayatnya, au nahwuha, atau semisal dengannya, kurang lebih 12 ayat. Al-ula, ada yang pertama, qauluhu, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua, idza hadara, ketika datang, ahadakum, kepada salah satu dari kalian, apa al-mautu, kematian, intaroka, jika meninggalkan siapa ahadukum khairan, pada harta. Jadi harta itu khairan, harta itu khairan, harta itu baik, harta itu enggak buruk. Harta itu bisa kita gunakan untuk haji, umroh, bangun tempat ngaji, bangun pesantren, masjid, musola, nolong armalah, nolong yatim, fakir, miskin, itu pakai harta. Makanya di sini di Al-Quran membahasakan harta itu apa? Khair. Jadi orang kalau banyak hartanya itu jangan dikatakan buruk. Wah, itu gila harta. Belum tentu. Ada orang itu hartanya banyak tapi hartanya cuma di tangan, tidak di hati. Ada orang hartanya sedikit tapi di hati, tidak di tangan. Ada orang hartanya banyak tapi tidak gila harta. Ada orang tidak punya harta, gila ngenes. Mencintai dengan hal yang tidak tidak berpihak padanya. Intaraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Kutiba alaikum, apa yang diwajibkan, al-wasiyatu, apa wasiat, lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabina, dan beberapa kerabat. Ini dulu ada ayat ini. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal harus wasiat untuk orang tua sekian gitu. Akhirnya setelah ada ayatul irsi, diganti. Nasakha, menghapus ya kepada ayat tersebut, ayat Al-Baqarah ya 180. Apa qauluhu, firman Allah Ta'ala yang malu, yusi, berwasiat, berpesan siapa kepada kalian semua, siapa Allah, fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari, bagi laki-laki, mislu hadzil unsayaini, sebagaimana bagian kedua wanita atau dua wanita. Allah berpesan kepada kalian semua, ketika kalian meninggal, maka untuk anak laki-laki 2 kali lipatnya anak perempuan. Ini dari Allah. Makanya mestinya bertanggung jawab itu laki-laki itu diberi tubuh yang kuat, dijadikan petarung,
untuk mencari rezeki yang halal. Perempuan itu jangan disuruh kerja. Perempuan itu bukan tugasnya kerja. Perempuan itu tugasnya merawat anak. Makanya madrasah pertama kali bagi anak-anak adalah wanita, ibu-ibunya. Makanya wanita harus lebih pintar daripada laki-laki. Tapi kadang yang laki-laki minder, waduh gimana kalau pintar istrinya, gimana caranya bimbing. Nah, saya dulu pernah sempat gitu juga. Waduh istri saya itu alumni MPG itu kalau di Sarang sekolahannya Ning itu putrinya Kiai sekolahnya di MPG. Istri saya alumni situ, alumni lulus Alia. Waduh Fatul Mu'in oke. Terus Fatul Qorib oke. Terus Qawaid oke. Alfia di luar kepala. Ya kalau saya kalah sama istri saya, waduh gimana, malu-maluin gimana. Kita disuruh bimbing malah pinteran yang dibimbing. Akhirnya saya berpikir ulang. Honda, suami istri itu adalah tim. Mestinya kita saling mengingatkan, saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Itu akhirnya memberanikan saya untuk mengiyakan hal itu. Kalau istri saya lebih pintar dari saya, menguntungkan saya. Jadi ketika saya ada kekeliruan ada yang mengingatkan gitu. Dan juga nanti sewaktu-waktu kita tinggal pergi kerja atau apa, atau kita tinggal mati, kita nggak khawatir. ada istri kita, ada ibunya anak-anak. Ya tetap tawakalnya ke Allah. Ya mudah-mudahan usianya panjang. Lidzakari mithlu hadzal. Jadi wanita tidak diciptakan untuk bekerja. Tapi repotnya sekarang yang banyak pabrik-pabrik itu menerima perempuan. Menerima laki-laki malas. Kalau disuruh-suruh bantah. Kalau perempuan dibentak sedikit nangis, takut. Nah, lebih mudah dikontrol. Makanya karyawan pabrik yang paling banyak adalah wanita. Laki-laki paling bagian usung-usung. Pindah sana. Udah gitu. Tenaganya yang diambil. Ini yang jadi bumerang sekarang gitu. Akhirnya orang laki-laki jarang mendapatkan pekerjaan. Maka bagian yang menafkahi adalah perempuan. Jadi sekarang itu yang laki-laki masak, ngomong anak, jaga rumah, yang perempuan di pabrik. La haula wala quwata illa billah. Wa ma naqulu illa la haula wala quwata illa billah. An-Nisa ayat 11 ila akhir ayat mawaris, sampai pada beberapa ayat warisan. As-saniyatu, adab yang kedua, qaulu, yaitu firman Allah Ta'ala yang malur, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yutiquna yang mampu siapa ladzinahu pada saum puasa, fidyatu ta'am miskin, memberi fidyah kepada memberi tebusan makanan pada orang-orang miskin. Ini dulu di awal-awal Islam, umat Islam diboikot ya beberapa tahun. Terus yang masuk Islam juga dari kalangan ekonomi lemah. Akhirnya apa? Yang kaya-kaya boleh dah. Yang kaya-kaya boleh tidak puasa. Dengan syarat ngasih makan orang-orang miskin. Jadi orang kaya seumpama ngasih ya sekedar ngasih, nggak ikut merasakan gimana rasanya lapar. Nah, itu sudah bagus ngasih makan, tapi dampaknya kurang begitu mengena. Karena apa? Ketika dia itu lapar, merasakan puasa, dia akan tahu ternyata begini ya lapar itu. Sehingga dia ketika melihat orang miskin, walaupun tidak bulan puasa, dia terketuk untuk bersedekah. Lapar itu sakit. Akhirnya dengan dia merasakan lapar, dia ketika ada rezeki lebih ingin bersedekah, lebih bisa merubah ke mental. Nasakot menghapus ya, Al-Baqarah ayat 184. Nasakot menghapus kepada ayat tersebut apa ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Faman, maka barang siapa syahida mendapati, menyaksikan, minkum dari kalian semua asyara pada bulan Ramadan, falyasum, maka falyasumhu, maka hendaknya ia puasa di bulan tersebut. Al-Baqarah ayat 185. Asal satu
Jadi dulu awal-awalnya orang kaya ndak puasa cukup dengan ngasih makan. Tapi sekarang pahalanya masih. Barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka pahalanya sebagaimana ya puasa. Tapi jangan salah. Ya, Ustaz, saya ngasih buka aja nggak usah puasa. Beda lah. Pahala-pahala saja sama merasakan beda. Orang beli ikan di pasar sama dapat mancing itu beda. Tripnya itu ya yang wah bikin ngejer itu kan gitu, tahu jeripayanya, tahu tiba-tiba dapat uangnya banyak, itu bagi orang-orang pekerja nggak asik. Yang asik itu adalah kita kerja tidak jadi penalu bagi orang lain tapi hasil kerja sendiri. Rezeki yang paling baik adalah kasbur rajul biyadi. Masya Allah, itu akhlak yang luar biasa Rasulullah itu. Enggak mengajarkan kita berpangku tangan, enggak mengajarkan kita untuk mengemis-ngemis. Jadi kita diberi motivasi oleh Rasulullah. Nah, sebaik-baik rezeki adalah hasil dari jerih payah sendiri. Makanya enggak salah kalau santri pulang ngajar ngaji sambil usaha dikit-dikit biar bisa buat nyambung nyawa. Nah, kamu ngajar ngaji ya, kamu kerja apa, kerja ini, tapi ya nggak usah tapi kamu hidup, iya ya udah hidup udah selesai, bisa buat beli beras, beli lauk, makan, hidup udah selesai. Kita masih bisa bernafas, ngajarkan ngaji, ngajarkan ilmu, ngajarkan akhlak Rasulullah, selesai. Rasulullah senang, Rasulullah bangga, syukur-syukur rezekinya banyak. Nah, di samping ngajar ngaji, santri-santrinya disuplai, disubsidi, terus lingkungan sekitar disubsidi. Wah, masya Allah itu orang yang kekuatannya luar biasa, kekuatan kecerdasan ekonomi, kecerdasan spiritual. Wah, mantap. Asalisatu, ada yang ketiga, qaulu, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala yang maluhur, walladzina yutawaffawna minkum, walladzina, adapun orang-orang yutawaffawna yang diambil nyawanya minkum dari kalian semua, wa yadaruna, dan meninggalkan siapa alladzina azwajan kepada istri-istri yang janda. Ya, istri-istri yang ditinggal mati masa enggak janda. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Wasiyatan sebagai wasiat li azwajihim kepada istri-istri alladzina, mata'an sebagai penggembira, ilal hauli sampai pada setahun, ghairu ikhrajin, dengan tanpa ikhraj, mengeluarkan. Nasakho, menghapus al-wasiyata kepada wasiat, apa ayatul mirasi, ayat warisan as-sabiqah yang telah terdahulu. Wa nasakho, lan menghapus iddatal wafati, kepada masa iddahnya wafat, bil hauli, dengan setahun, apa al-ayatu, ayat qabla, sebelum ayat tersebut. Al-Baqarah 240. Dulu orang ditinggal meninggal nunggu sampai berapa? Setahun, ya. Setahun itu lama. Setahun itu lama. Orang kalau belum nikah itu enak. Belum pernah mendapati rasanya. Orang kalau belum pernah makan makanan yang nikmat gitu, mending nggak tahu, nggak ada kangennya. Kalau udah pernah merasakan makanan enak gitu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba ingat, wah ini yang minum kopi sambil makan ketan sambal, wah enak ini, kangen. Jadi kalau masih di pondok belum pernah nikah enak, walaupun sendiri hujan-hujan nyantai. Tapi kalau udah pernah nikah udah kiamat. Kalau hidup sendiri kiamat. Makanya nikah itu enggak aib. Kemarin saya ditanya sama orang, Ustaz, hukumnya janda nikah lagi gimana? Ya enggak masalah. Tidak masalah. Nikah itu kadang kan orang-orang kalau di Indonesia ya dianggap aib ya. Ini enggak bertemu dengan suaminya yang pertama gini, itu urusan Allah itu.
Di surga mau dipertemukan Allah terus kita mau ngapain? Oh di surga itu apa? Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Nanti dipertemukan sama Allah sama suami yang almarhum sama suami yang kedua. Terus suami kedua meninggal lagi, nikah lagi suami yang ketiga. Nanti dikumpulkan jadi satu sama Allah di surga mau ngapain? Itu urusan Allah. Dan di surga itu nggak seperti di dunia. Nggak apa-apa orang nikah itu menambah hubungan keluarga ya. Asalnya kita punya saudara cuman ini saja. Nah, termasuk nikahnya Rasulullah itu dengan istri-istri beliau itu menjalin hubungan dengan kabilah-kabilah. Itu membutuhkan ilmu yang luar biasa, yang kecerdasan spiritual, kecerdasan macam-macam. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. 1 tahun itu lama ya, 1 tahun. Walladzina adapun orang-orang yatawaffawna yang diambil minkum dari kalian semua, wa yadharuna meninggalkan siapa alladzina azwajan sampai mana tadi? Yatarabbasna menunggu siapa azwaj bi anfusina dengan diri mereka azwaj arba'ata asyurin wa asyra. Arba'ata asyurin 4 beberapa bulan wa asyran dan 10 hari. Jadi asalnya 1 tahun mendapat dispensasi dari Allah 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki istrinya meninggal jam 8 lebih 1 menit, jam 8 lebih 2 menit nikah juga enggak masalah. Karena laki-laki itu tidak punya kandungan. Nah, Islam itu sangat menjaga nasab. Kenapa wanita harus menunggu 4 bulan 10 hari? Dikhawatirkan ketika dia meninggal mengandung dari suami yang pertama. Kok tiba-tiba dia nikah? Enggak jelas anaknya ini. Dari almarhum atau yang kedua lah. Untuk menentukan hal itu makanya dibutuh kejelasan. Ditunggu sampai 4 bulan. Biasanya 4 bulan 10 hari itu kandungan sudah tampak. Nah, kalau kok ternyata hamil gimana? Sampai melahirkan. Ya gitu ya. Masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau ndak hamil 4 bulan 10 hari ya udah bisa akad nikah. Allahu Akbar. Islam itu luar biasa Islam. 4 bulan 10 hari. Terus ada yang tanya gini, Ustaz, masa iddah itu kan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh gini-gini. Dulu orang itu persaudaraan masih kuat, semua ini meninggal banyak yang bantu. Sekarang orang itu kebanyakan nafsi-nafsi, hidupnya masing-masing. Akhirnya apa? Seumpama si ibu yang janda ini, dia punya yatim 4. Terus tidak boleh kerja, tidak boleh keluar. Makan apa anaknya? Subsidi dari mana? Terus bagaimana hukumnya wanita seperti ini? Terus dia harus kerja ke pasar atau ke pabrik? Ya darurat. Apa? Darurat. Ya, kalau fatwa-fatwa yang keren-keren itu ya tidak boleh. Tapi sekarang itu darurat. Ad-darurat tubihul. Sekarang itu kebutuhan orang jauh lebih banyak daripada dulu. Sampai mana? Wa quddimat an-nasikhatu wa quddimat didahulukan apa an-nasikhatu ayat yang menghapus alal mansukhati atas ayat yang dihapus. Li'anna tartiba ayatil mushafi karena sesungguhnya runtutnya atau tertibnya ayat-ayat dalam mushaf Al-Qur'an lam yakun. Itu tidak ada apa tertib ala tartibin nuzuli atas urutannya turunnya ayat. Jadi kalau ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan tartibun nuzul, maka yang pertama adalah Iqra.
Terus kalau ditata seperti itu berarti sahabat seenaknya sendiri. Enggak. Itu sudah ada bimbingan dari Rasulullah. Habis surat ini, ayat ini ikut surat ini, ayat ini surat ini gitu. Itu. Sahabat itu muridnya Kanjeng Nabi. Masa muridnya Kanjeng Nabi mau bohong-bohong tentang Kanjeng Nabi? Enggak berani. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Dari siapapun di antara mereka kalian minta petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk. Beda kalau santri sekarang enggak. Santri sekarang ingin mengambil ilmu gurunya itu butuh setrum yang lama. Watuliz zaman ya setrumnya dialirkan sedikit ilmunya sedikit. Baru nanti masuk 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu. Sama ditimbang ya. Gitu. Kalau Rasulullah enggak. Sahabat iman lihat Rasulullah udah enggak doyan dosa. Itu getaran sinyalnya itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah itu lebih indah dari apapun yang di surga. Karena sebaik-baik ciptaan Allah adalah Rasulullah. Ala tartibin nuzul bal huwa bahkan tartibul mushaf, tartibu ayatil mushaf huwa ya bi amrin dengan perintah khosin yang tertentu min Rasulullah dari Rasulullah SAW bi ijma'in dengan kesepakatan para sahabat juga. Para sahabat kan sempat dikumpulkan musyawarah di zaman sahabat itu Sayyidina Utsman juga. Sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran, ahli tafsir dikumpulkan. Ini bagaimana gitu. Saya pernah dengar Rasulullah bicara seperti iya, saya juga dengar. Ada rapat besar waktu itu. Dan tidak mungkin para sahabat bicara bohong tentang Allah memfitnah Allah. Wong beliau itu siap mati bela agamanya Allah. Masa memfitnah Allah? Itu terjadi kontradiksi, itu enggak mungkin. Ar-rabi'atu ada yang keempat qaulu yaitu firman-Nya Allah taala yang maluhur wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu dan jika kalian menampakkan ma pada perkara fi anfusikum dalam beberapa hati kalian. Kalau diartikan hati-hati kalian kan kesannya hati-hati. Kalau beberapa hati kan sama ya. Fi anfusikum dalam beberapa hati kalian au tukhfu atau kalian menyamarkan kepada perkara tersebut yuhasib maka menghisab menghisab bukan hisab ya hisab menghisabkum kepada kalian bihi terhadap siapa Allah Al-Baqarah al-ayah. Jadi kalau kita pakai ayat yang ini ya 284. Capek hidup itu. Saya pernah hampir stres itu di pondok itu ngaji kitab-kitab besar, kitab-kitab wali-wali itu kayak Ihya Hikam, terus Kifayatul Atqiya. Jadi di situ kan setiap detik, setiap nafas, setiap denyut jantung, denyut nadi, detak jantung itu kan diusahakan harus menghasilkan pahala. Gitu. Kehidupan wali-wali kan gitu ya. Di Kifayatul Atqiya itu ada formulirnya jadi wali. Beritanya sekian saya itu ada di Kifayatul Atqiya. Ya pingin kan daftar jadi wali kan. Akhirnya saya pikir terus. Ketika ada waktu-waktu yang nganggur cangkruk sama teman-teman, itu saya menyesal. Gimana cara menutupi kekurangan kemarin yang nongkrong sama teman-teman, gimana. Akhirnya hati itu tertekan oleh gimana itu tadi. Gimana untuk memenuhi kekurangan yang kemarin, gimana. Akhirnya sangat tertekan, hampir stres, mau beliur, hampir putus ini kayaknya saraf itu. Wah geliyeng ya, stres ya, gendeng gitu. Akhirnya ya sempat nangis. Konsultasi ke kiai ini dinasehati belum bisa memuaskan hati. Ya sudah baik, tapi hati belum mengena. Itu dapatnya apa? Ada teman pondok yang jaga kantin itu
Saya curhat, gimana saya gini, saya udah umur sekian, baca kita masih kesulitan, udah 27 tahun, gini gitu. Akhirnya itu anak-anak dalam yang jaga kantin itu, warung kopi, bilang gini, kayak nggak pernah tahlilan aja. Maksudnya gimana? Itu kan di Baqarah akhir kan ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Akhirnya iya, pokoknya kita usaha, waktunya ngaji, waktunya belajar, waktunya ngapalin. Apal alhamdulillah, paham alhamdulillah. Enggak paham ya belajar lagi. Jangan maksa kita itu alim. Alim itu rezeki dari Allah. Dan santri enggak bisa dibanding-bandingkan. Kamu itu yang alim kayak situ, enggak bisa. Kalau kamu yang sergep kayak gitu, itu masuk akal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya pokoknya saya waktunya belajar, waktunya ngaji. Urusan alim itu anugerah dari Allah. Itu. Pokoknya gaspol. Baca kitab terus. Memang tugas kita di sini apa? Baca. Iya. Tugas kita kan di sini hanya apa? Baca kitab. Belajar. Kecuali pas tidur dan BAB. Ada dulu itu yang bahkan BAB-nya saja minta dibacakan kitab. Saking berharganya waktu itu, sampai ketika BAB kan tidak boleh bawa kitab. Akhirnya minta tolong sama temannya. Saya minta tolong nanti bacakan ini yang keras ya, saya dengarkan dari WC. Ada santri yang seperti itu. Santri dulu. Ya paling tidak kita sekarang ya niru dikit-dikit lah. Ya banyak juga baik. Nasakhat menghapus kepada ayat tersebut, ayat 284. Apa ayatul la yukallifullah. La yukallifu tidak memaksa-maksa, tidak memaksa-maksa sebab Allah nafsan kepada seseorang illa usaha kecuali kadar kemampuannya nafsan. Masyaallah, Allah itu sudah sangat baik sama kita itu. Sudah sangat baik. Makanya ada hadis gini kan. Ada hadis itu menjelaskan Allah itu memaklumi kalian tidak begitu banyak ibadah, Allah memaklumi. Tapi dengan syarat kalian memaklumi juga dengan pemberian Allah. Jadi jangan enggak terima dengan pemberian Allah. Kalau sampean terima dengan pemberian Allah, maka Allah juga terima dengan sekadar ibadah sampean. Contohnya apa? Ada orang pengennya jadi juragan, tapi mulai lahir sampai mati dijadikan jadi kuli terus. Ketika jadi kuli, sempat sholat duha apa enggak? Enggak sempat. Lalu mau tahajud, bangun apa enggak? Enggak bangun, dia kecapean. Tapi dia enggak sambat, dia enggak ngersolo sama Allah. Dia enggak, pokoknya dia terima. Terus Allah itu memaklumi. Kamu enggak sholat aja, saya maklumi memang kamu saya takdir kerjanya kayak gitu. Kamu enggak tahu, ya saya maklumi memang kamu enggak bisa bangun karena kecapean mencari rezeki yang halal. Barang siapa tidur karena kecapean mencari rezeki yang halal, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini ayat penggembira ini. Ayat penggembira. Ya bukan penggembira ya, memang anugerah dari Allah. Al-khamisatu adab yang kelima qalu yaitu firman Allah taala yang malur walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Walladzina adapun orang aqadat yang mengikat apa aymanukum, beberapa tangan kalian kanan kalian semua, fa'atu maka berilah oleh kalian hum kepada mereka nasibahum kepada bagian mereka. Nasakhat menghapus kepada ayat tersebut apa ayatu wa ulul arhami ba'duhum aula bibadin. Wa ulul arhami adapun orang memiliki hubungan famili,
Ba'duhum sebagian daripada ulul arham aula itu lebih utama bi ba'din daripada sebagian fi kitabillah di dalam kitab Allah. Gini, dulu orang itu mau sedekah kepada siapapun terserah. Tetangganya masih saudara kelaparan dibiarin. Tapi ada orang yang jauh bukan apa-apa dikasih. Itu dibiarkan awal-awalnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita yang lebih diutamakan adalah kerabat. Tapi anehnya kadang itu orang lebih banyak berselisih dengan kerabat. Itu yang rawan apa? Kakeknya jadi satu, ditinggali tanah yang luas. Anak-anaknya dikumpulkan jadi satu di situ. Anak pertama, kedua, ketiga sampai ke-12. Ya. Nanti dari anak-anak ini punya anak-anak masing-masing. Nanti rebutan tanah itu. Nah, ini jadinya enggak rukun. Ini naudzubillahi min dzalik. Akhirnya enggak sapa-sapaan, enggak waw-wawan. As-sadisatu adabi yang kana maqulu yaitu firman Allah taala yang maluhur wallati ya'tinal fahsyata wallati adapun para wanita ya'tina yang mendatangi atau melakukan sapa allati al-fahsyata kepada perkara yang buruk apa zina min nisaikum dari wanita-wanita karena semua fastashidu maka carilah saksi oleh kalian semua alaihinna atas allati arba'atan pada 4 minkum dari kalian semua. Nah, ketika seumpama ada seorang istri itu melakukan zina, kalian mau menuntut maka harus mendatangkan 4 saksi, laki-laki semua. Dan tahu kalau benar-benar masuk. Itu Islam itu. Makanya dalam Islam itu mungkin tidak ada orang yang dirajam gara-gara kesaksian ini, mungkin tidak ada. Karena dalam fikih-fikih kita kan gini. Orang itu bisa dirajam ketika ketahuan dan yang menuntut mampu mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi itu benar-benar tahu dengan mata kepalanya sendiri bahwa pistolnya benar-benar masuk. Gitu. Andai kata seumpama masuk ke hotel ditutup sampai 4 jam 5 jam. Kita nggak boleh langsung menuduh dia zina. Bisa kenapa? Qadzaf ya. Dicambuk berapa itu? 80 ya, qadzaf. Jadi ada orang masuk ke hotel sama itu kita nggak boleh loh dalam Islam itu langsung menuduh dia zina. Siapa tahu kalau di situ cuma catur, sekak, main sekak, atau main kartu, cuma sekedar curhat-curhatan saja, sama-sama pakai masker, apa? Atau nggak sampai masuk, cuma cium-ciuman saja. Kalau cuma saja masa dirajam? Enggak kan? Enggak. Makanya dalam Islam begitu juga. Seumpama yang lihat dari jendela. Terus ada tiba-tiba di atas kasur goyang-goyang. Yang masuk. Ini kita nggak bisa. Kalau cuma berdasarkan lihat dipan goyang-goyang aja nggak bisa. Nggak bisa. Itu Islam itu sangat berhati-hati. Makanya kebanyakan yang terjadi rajam dalam Islam itu berdasarkan pengakuan. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya melakukan gini-gini, ditutupi sama, jangan kamu hanya nyium, enggak ya Rasulullah, jangan kamu hanya menyentuh, enggak ya Rasulullah. Akhirnya setelah ikrar beberapa kali baru, udah ikrar, ya udah rajam. Ada wanita datang dalam keadaan hamil, ya Rasulullah saya gini dengan siapa gini. Akhirnya karena dia hamil anaknya tidak berdosa. Terus diserahkan kepada orang tuanya. Ini rawat anak kamu. Setelah dia melahirkan, datangkan ke sini lagi, akan dirajam. Anaknya ikut dirajam apa enggak? Enggak, anaknya enggak salah. Makanya kalau ada anak-anak korban dari gitu, jangan diolok-olok. Dia itu bisa menjadi wali loh. Dia itu bisa menjadi ahli surga. Ada pertanyaan itu tanya jawab fatwa ulama Mesir kalau enggak salah. Apakah anak zina itu bisa masuk surga? Bisa. Jadi ada perkara itu dibuat dengan cara yang haram, tapi justru malah tempatnya di
surga. Aneh apa enggak? Ada anak itu yang dibuat dengan cara yang halal melalui nikah tapi mati-mati masuk neraka. Nah, itu belum dalik. Nah, itu ada yang gitu. Nah, kita nggak bisa lah bangga diri. Kita itu ibadah atas takdir Allah, atas pertolongan Allah. Nah, itu jadi walaupun anak zina kalau dia seumpama mau ngaji, mau belajar agama, mau dia sampai alim khutbah sampai menjadi kiai, jangan diolok-olok. Itu orang ini nih, hak kamu apa? Menghakimi dia, nggak berhak gitu. Kalau dia nggak ikut melakukan, dia ikut melakukan enggak kan? Jangan diolok-olok, kasihan. Tapi ada yang mengatakan makruh nikah sama anak hasil sini itu. Ada yang mengatakan makruh. Tapi yang pendapat yang kuat menurut saya itu tadi, kalau dia itu baik beribadah sama Allah tetap bisa masuk surga. Wa ulul arhami wallati yatina fa in syahidu, maka jika bersaksi siapa arba'ah fa amsiku, maka tangkaplah kalian semua hunna kepada allati fil buyuti, di rumah. Tahanlah wanita-wanita itu di rumah hatta yatawaffa, sehingga mengambil hunna kepada allati apa al-mautu, mati. Dulu di awal-awal ketika ada wanita yang zina dibiarkan di rumah sampai mati. Artinya belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya sekedar itu, udah tangguhkan di rumah sampai datang malakul maut. Kemudian dihapus, hukumnya dihapus. Nasakat menghapus kepada ayat tersebut, ayat An-Nisa ayat 15. Apa ayatun Nur? Ayatnya surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum, walladzina, adapun orang-orang yarmuna yang menuduh siapa alladzina azwajahum kepada istri-istrinya alladzina. Nah, ini bagi laki-laki yang tidak bisa mendapatkan menghadirkan 4 saksi, dia terkena cambuk. Sama apa? Li'an ya. Sumpah li'an, saling melaknat. Ya. Sumpah li'an. Sampai berapa itu? 5 kali ya. Terus setelah itu kalau masih tidak menghadirkan saksi, ya bisa ini kena cambuk. Hukum qadhf. Wa ayatul jildi, dan ayat cambuk, wa hadis rajmi, dan hadisnya rajam. Makanya kita belajar ayat Quran saja tanpa belajar hadis tidak bisa. Karena hadis itu sebagaimana syarahnya dari Al-Quran, penjelas Al-Quran. Terjemah Al-Quran adalah hadis. As-sabiatu, yang ketujuh, qaulu, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, orang-orang yang amanu yang beriman kepada Allah, la tuhillu, janganlah kalian menghalalkan syairallahi wala syarul harama. Syairallahi kepada tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiarnya Allah, agama Allah. Wala syara, dan kepada cancangan kepada bulan al-harama yang mulia. Asyurul hurum itu apa? Rajab ya. Dzulqa'dah, apa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Nah, yang bisa cuman Rajab itu. Al-Maidah al-ayah. Nasakhat menghapus kepada ayat tersebut apa ayatul Baqarah, ayat Baqarah. Yas'aluna, bertanya siapa orang-orang kepadamu Muhammad an-syahril harami, tentang bulan suci, bulan haram, qitalin, tentang perang, fi di dalam asy-syahril haram. Ini karena waktu itu umat Islam sempat nyerang pada Asyurul Hurum, padahal adatnya orang Arab terdahulu Asyurul Hurum itu harus terjadi gencatan senjata, tidak boleh ada perang. Ternyata Rasulullah melakukan hal itu, mungkin terjebak juga dengan keadaan atau dilihat di tarikh ya, dilihat di tarikh.
Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fih. Qul qitalun fihi kabir. Qul katakanlah Muhammad, qitalun adapun perang fi di dalam asyaril haram kabirun itu dosa atau hal besar. Jangan main-main. Terusnya ayat apa? Melakukan kekufuran itu lebih besar. Apalagi sampai mengeluarkan umat Islam dari tempatnya dari Mekah sampai hijrah. Itu lebih besar lagi dosanya daripada hanya sekedar perang di Asyurul Hurum. Wasaminatu ada yang ke-8 qaulu yaitu firman Allah taala yang malur fahkum bainahum au a'rid anhum. Fahkum maka hukumilah bainahum di antara mereka au a'rid atau berpalinglah anhum dari mereka. Al-Maidah. Nasakhat menghapus kepada ayat tersebut Al-Maidah ayat 42 apa ayat wa anikum dan hendaknya kamu menghukumi bainahum di antara mereka bima dengan perkara anjal yang menurunkan siapa Allah. Nah, langsung pakai hukum Islam, nggak ada tawaran lagi. Aduh masih ya terserah minta apa atau nggak usah digubris. Setelah itu nggak ada pilihan lagi. Kalau mau tetap pakai hukum Allah. Ayat mubahalah itu kemarin ya, seperti tafsir ya, yang mubahalah ya, seperti tafsir kan mubahalah. Terus orang-orang kafir kitab dijak mubahalah tidak berani. Wah, kalau kita mubahalah hancur sendiri gitu. Akhirnya dikasih pilihan antara bayar jizyah itu. Akhirnya lebih memilih bayar daripada mereka habis kena mubahalah, kena kualat mubahalah itu. Akhirnya mereka ya pakai hukum Islam, tunduk dengan hukum Islam. Akhirnya bayar jizyah sehingga mereka mendapatkan suaka perlindungan. Atas yaitu ada yang ke-9 qaulu yaitu firman Allah taala au akharani min ghairikum. Au akharani atau kedua orang yang lain min ghairikum dari kalian semua. Nasakhat menghapus kepada ayat tersebut siapa apa ayatu asyidu dawai adlin minkum wa asyidu dan bersaksilah kalian semua dawai adlin kepada dua orang memiliki keadilan minkum dari kalian semua. Kalau dalam nikah itu biasanya ada saksi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tanda tangan di apa itu surat nikah. Pernah lihat? Tidak pernah. Ya, tidak usah lihat. Biar nanti aja. Hah? Makan pernah. Udah yang sabar ya. Semuanya akan indah pada masanya. Saya itu nikah itu umur 30 tahun. Saya nikah umur 30 tahun. Itu saja kalau nggak dipaksa nikah masih belum masih merasakan enaknya ngaji gitu. Kalau nggak dipaksa nikah mungkin ya belum nikah mungkin. Akhirnya punya itu dawuh. Pokoknya Abdurrahim Jumatil Akhir harus nikah. Akhirnya Jumatil Akhir 2012 itu jatuh di pelaminan. Mudah-mudahan berkah. Pokoknya sekarang fokus ngaji dulu. Wasyidu dawi adil minkum. Mana sekarang? Al-Asyiratu ada penyangka 10 qaulu yaitu firman Allah Ta'ala malur in yakum minkum. In yakun jika ada minkum dari kalian semua siapa isyruna 20 orang sabirun yang sabar-sabar yaghlibu maka akan mengalahkan siapa isyruna mi'ata ini kepada 200. Pertamanya dalam perang itu orang 20 melawan 200 enggak boleh mundur. 200 dibagi 20 berapa? 10. Jadi di awal-awal ayat jihad ya. 1 lawan 10 enggak boleh mundur. Coba mati apa enggak kira-kira? Itu. Dalam Islam itu gitu. Dulu awal-awal. Akhirnya Allah kasihan juga. Ya benar bisa menang, tapi jangan sangat payah.
Dan bisa dipastikan ya kena bacok ya. Wong bawa pedang 10 lawan 1. Ditangkis 1 yang 9 kena kan. Gitu. Tapi tetap kita tidak boleh putus asa. Kalau pertolongan Allah turun semuanya akan minggir semuanya. Itu di awal-awal 1 banding 10 tidak boleh mundur. Andai kata sampean menangi zaman itu, wah seru. Sekarang 1 banding 1 aja minder ya. Nggak boleh minder. In yakun minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Maka yang 20 ini akan mengalahkan yang 200. Itu juga terjadi juga kan. Terjadi ketika perang Khandaq. Berapa itu pasukan koalisi orang kafir Quraisy itu? Berapa ribu? Itu sampai Rasulullah buat parit Khandaq ya. Itu kan mereka kalah. Allah mengirim angin. Akhirnya porak-poranda masuk angin, pulang semua tanpa hasil. Mati 1 itu yang lompat ya. Lompat pakai kuda terus lawan tanding sama siapa? Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali dikasih serban sama Rasulullah, kasih pedang, kasih doa. Yang saya cari sampai sekarang belum ketemu itu doanya Sayyidina Ali itu. Yang dikasih Rasulullah waktu perang itu. Wah, kalau zaman punya itu, wah. Nasakat menghapusnya kepada ayat tersebut apa ayat ba'da setelah ayat 65 Al-Anfal Al-Ana adapun sekarang khaffafa. Masya Allah, betapa baiknya Allah ya. Khaffafa meringankan siapa Allah ankum dari kalian semua, wa alima dan tahu siapa Allah annafikum bahwa sesungguhnya dalam kalian semua dha'fan terdapat sifat lemah. Fa in yakun, maka jika ada minkum dari kalian semua mi'atun, siapa 100 sabiratun yang bersabar, yaghlibu, maka akan mengalahkan siapa mi'ataini kepada 200. Akhirnya dikasih keringanan, kalau 1 lawan 2 tidak boleh mundur. Perang Badar berapa? 1 lawan 3, menang. Malaikat turun. Menang. Al-Anfal ayat 66. Al-Hadiyah itu ya. Al-Hadiyah ada yang ke-1, Al-Hadiyah Tasyara ada yang ke-11, qaulu yaitu firman-Nya Allah taala, infiru larilah kalian semua khifafan dengan ringan wasikolan dan dengan berat. Nasakat menghapusnya kepada apa ayatul udri ayat udur qauluhu wa qaulu dan firman-Nya Allah taala yang maha wa ma kana dan tidak ada sebab mukmin orang mukmin yang firu agar lari untuk menuju perang siapa al-mu'minun kafatan secara keseluruhan. Dulu berat, pokoknya semuanya harus sakit enggak sakit harus berangkat. Ada lagi ayat yang menjelaskan bahwasanya jangan perang semua. Hendaknya ada yang belajar mengaji. Liunziro apa itu ayatnya itu. Mbak Maimun sering pakai ayat itu. Kafatan at-taubah wa ma kanu yanfiru kafah. Asaniyata asyara ada yang ke-12. Qaulu ya firman Allah taala ya ayyuhalladzina hai orang-orang amun yang beriman kepada Allah idza najaitum ketika kalian bermunajat berbisik atau curhat ya. Masa ayat diartikan curhat ya, berbisik Rasulullah kepada Rasulullah SAW sowan faqaddimu maka haturkanlah oleh kalian semua baina yaday najwakum di antara berbisik kalian semua sodakotan pada sedekah. Ayat ini yang melakukan hanya Sayyidina Ali. Jadi ayat ini yang melakukan hanya Sayyidina Ali. Ayat ini turun, Sayyidina Ali mau ke Rasulullah terus ini mengaturkan hadiah. Terus setelah itu dihapus. Jadi ayat ini yang mengamalkan hanya
Tapi sampai sekarang orang-orang kalau sowan ke kiai itu biasanya apa? Kata orang Madura acabis ya. Apa? Acabis. Salam, template atau apa? Bawa gula kopi. Kalau mau sowan ke kiai itu loh. Mau sowan konsultasi kiai. Assalamualaikum, ada apa? Ini kiai, anak saya mau nikah gini tanggal berapa yai gini. Oh anu apa gini. Oh ini. Kalau mau sowan bawa oleh. Nah itu apa? Bawa oleh-oleh. Kalau mau sowan itu bawa oleh-oleh. Ayat itu sudah dihapus. Tapi sampai sekarang orang-orang masih banyak yang mengamalkan hal ini. Kalau sowan ke ulama-ulama bawa oleh-oleh. Nasakhat menghapus ya kepada ayat tersebut ayat itu ayat ba'da setelah itu. Asalisata asalar yang ke-13 qaul yaitu firman Allah Ta'ala meluhur, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu ya'lamu itu mengetahui siapa rabbaka annaka sesungguhnya engkau takumu engkau bangun adna lebih rendah min sulusayil laili dari 2/3 malam wa nisfahu dan separuhnya al-lail wa sulusahu dan sepertiganya al-lail wa ta'ifatun dan orang-orang minal ladina wa ta'ifatun dan kelompok minal ladina dari orang-orang maka yang bersama wahai Muhammad ya, Rasulullah Allah mengetahui ada yang tahajud jam sekian gitu. Sahabat itu kalau tahajud itu apa? Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Alu Imran. Masya Allah. Siapa orang zaman sekarang yang gitu siapa? Ustadznya aja nggak mampu. Berat, Masya Allah, luar biasa. Nasakhat menghapus ayat tersebut apa ayat itu ba'da wahya yaitu qaulu firman Allah Ta'ala faqra'u maka bacalah oleh kalian semua perkara tayassara yang menjadi mudah minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Makanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini makanya dalam sholat itu membaca Fatihah termasuk rukun. Alima tahu siapa Allah an sayakunu bahwa akan ada minkum dari kalian semua mardo siapa orang yang sakit. Jadi dimaklumi sama Allah. Kadang ada yang sakit, ada yang gini, ada yang gini. Pokoknya tahajud pakai kulhu enggak apa-apa. Pakai inna atau inakal kautsar enggak apa-apa. Daripada tidak. Ya, perbandingannya daripada tidak itu. Alah. Wa mungkin apa an-nizau berselisih fi nasihadil ayati dalam penghapusan ayat-ayat ini aidon juga. Lianna kalau ayat tersebut laisat itu tidak ada apa ayat bisori hatin itu dengan jelas fi wujubit tahajjudi dalam kewajiban tahajud alaman atas orang mau bersama Rasulullah SAW hatta yakuna sehingga menjadi apa wujub tahajud naskhan itu menghapus. Kok banyak ya? Katanya 12 tadi. Banyak. Arabiya asyara ada yang ke-14 qaulu yaitu firman Allah Ta'ala yang menurut az-zani adapun laki-laki yang zina la yang kihu itu tidak boleh menikah sebab zani illa zaniatan kecuali wanita yang zina. Nah, sekarang terjadi ayat ini. Kalau ada laki-laki kecelakaan dengan perempuan ujung-ujungnya apa? Dinikahkan. Tapi kadang hal ini repot. Repotnya apa? Itu dijadikan alat atau senjata bagi anak-anak yang nakal. Saya senang sama dia, nggak diizini sama orang tuanya, awas ya. Jangan, naudzubillahi min. Ya, makanya orang tua zaman sekarang ya harus tahu kondisi lah. Kalau anaknya itu senang sama itu daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya udah nikahkan saja. Zaman kayak gini. Nah dulu ada salah satu kiai saya yang bilang gini, ya, almarhum Mbah Ma'ruf itu, kalau ada anak laki-laki dan perempuan sama senangnya, terus orang tuanya itu nggak setuju, mau nikah sini saya nikahkan. Sampai beliau
Seingat saya beliau sampai berani bilang gitu. Karena apa? Khawatirnya zaman sekarang kalau nggak dinikahkan beneran bahaya. Naudzubillah min dzalik. Ada yang sampai ya saya rela menikah dengan itu, tapi keperawanannya dikasihkan ke pacarnya. Naudzubillah min dzalik. Kita ini harus hati-hati. Jangan sampai dosa besar. Gara-gara penyembah cinta. Budak-budak cinta. Kita umat Islam, kita ini percaya takdir. Apa yang digariskan oleh Allah itu judulnya udah. Yang harus berusaha untuk mencintai. Sama Allah dikasih baju. Kasih baju ini, padahal bagusan yang itu, pengennya baju yang itu, tapi dikasih yang ini. Ya udah dipakai. Takdirnya yang itu, ya berusaha untuk bersyukur tentang baju yang ini. Ya kalau lihat baju orang lain terus, kapan senangnya? Di antara baju-baju ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi. Begitu dengan wanita. Dikasih rezeki yang itu ya disyukuri, dirawat, dibahagiakan. Kalau dia senyum-senyum kan kita senang. Dia sikapnya baik sama kita senang, dia senang, akhirnya tumbuh rasa cinta. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Perlahan dengan khidmah nanti gitu. Ada yang nggak senang. Dulu orang dulu itu ya dijodohkan. Nggak senang dijodohkan. Tapi ujung-ujungnya dijodohkan. Nikah. Yang laki-laki tidur di kamar, yang perempuan tidur di dapur. Sampai 1 bulan. Itu ada yang nggak gitu. Ujung-ujungnya apa? Selang beberapa tahun anaknya 12. Anaknya berapa? Pertama belum kenal gini dulu gitu, akhirnya kenal, makan bareng gini terus gini, akhirnya terbiasa, terus tahu kalau enak nih kayak itu, akhirnya keterusan, lahir 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? 12. Pas itu sama wasitnya dulu gitu. Hati-hati. Az-zani, adapun laki-laki yang zina yang kifu tidak menikah sebab az-zani illa zanatan, kecuali kepada wanita yang zina, atau musyrikatan, atau kepada wanita yang musyrik. Waz-zani, atau adapun wanita yang zina lah yang kifu itu tidak menikah kepada az-zaniyah illa zanin, kecuali laki-laki yang zina, atau musyrikun, atau orang yang musyrik. Ya musyrik biangkana menghalalkan zina. Kan jadi murtad. Naudzubillahi min dzalik. Nasakha menghapus kepada ayat tersebut apa? Umum qauli ta'ala, umumnya firman Allah Ta'ala, wa ankihu, dan nikahkanlah oleh kalian semua al-ayama, kepada wanita-wanita yang legan, yang belum ada pasangannya, minkum, dari kalian semua. An-Nur ayat 32. Wa fi dzalika nisaa'un, wa fi dzalika, dan nisaa'un terdapat perselisihan ayat juga. Ijatamilu, karena mencakup apa ayakuna, hendaknya ada apa ayatu zani la yankihu illa zaniatan, ayat az-zani la yankihu illa zaniatan, wanita laki-laki yang zina tidak boleh menikah kecuali wanita yang zina. Maknaha anna sya'nahu dzalika tanfiron la annahu hukmun wa nahyun fala naskha. Nah, gini. Kemungkinan yang terjadi dalam ayat itu jangan diartikan secara letterlek, dalam artian berarti ayat itu menjelaskan ayat itu berarti tidak boleh dinikahkan dengan yang lain. Yang zina harus dinikahkan dengan yang tersebut. Ini artinya ada kemungkinan hanya sekedar menakut-nakuti. Sama gini, ayat ini benar-benar diamalkan. Berarti yang zina tidak boleh nikah dengan siapapun kecuali yang dizinai tadi. Berarti ketika nikah dengan yang lain tidak sah.
Kan ada kesan seperti itu. Toh padahal bisa jadi dia menikah dengan yang lain. Maknaha arti daripada azanila yang illa zaniatan anna sya'nahu, bahwa sesungguhnya keadaan daripada qaulu ta'ala dzalika hal itu azani la yankihu illa zaniatan. Nah, tanfiron sebagai apa? Agar tanfiron karena untuk menjauhkan, biar lari, agar lari dari perbuatan zina. La annau tidak, bahwa sesungguhnya hal itu hukmun azani la yankihu illa zaniatan, hukmun itu hukum, wa nahyun dan larangan. Fala naskha, maka tidak ada hukum nasakh itu terjadi. Al-khamsa asyara, ada pun yang ke-15 qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, la yahillu, tidak halal laka bagimu, an-nisa'u, apa wanita, min ba'du, setelah itu. Al-Ahzab. Nasakhat, menghapus ayat itu, inna, sesungguhnya kita, ahlalna, itu menghalalkan siapa kita, laka kepadamu, kepadamu siapa ini? Rasulullah. Azwajaka, kepada istri-istrimu. Al-Ahzab al-ayat. Wa fiha nizaun aidan wa jami'u ma dzakaru fi nasrun mimma siwaha kullu istirahat. Wallahu a'lam.